Ibu, cak mano caranya ibu mungkin lelah, capek ngurus rumah dan lain sebagainya itu sampai mungkin emosi, jangan marah Bu serius lah kalau emosi itu membuncah, kadang apa yang kita lakukan di luar dari apa yang bisa kita batasi. Secara umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, sama-sama menjalankan bersama janji yang telah kita dalam singkatnya subuh pada pagi hari ini. Dan sama-sama kita hormati kemampuan kita bersama Abu Bakar serta dan kemudian dan juga ada lainnya yang sehat, bisa kita dan bapak-bapak, ibu-ibu juga ada di sini dari Salim dan semuanya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan umur di dunia ini sehingga kita bisa terus berusaha berbuat baik atas dasar ibadah Islam. Tak lupa salawat Islam yang sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad Rasulullah SAW, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Serta para ulama, para sahabatnya dan seluruh manusia yang dalam keadaan Islam dan seluruh umatnya juga. Karena Rasulullah SAW ini satu-satunya Rasulullah yang bisa memberikan syafaat pada seluruh umatnya. Semoga semuanya bisa. Baiklah, marilah kita buka dari dua yaitu hadis ini yang akan diisi oleh peserta ini kepada Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita muliakan, kita hormati para guru di lingkungan Masjid Fisabilillah, dan kita doakan mudah-mudahan Allah selalu memberkahi usia-usia beliau, ilmu beliau, mudah-mudahan bisa sampai kepada kita. Amin ya Allah. Ustaz Novi, Ustaz Fikri, Ustaz Murtala, Ustaz dan alim ulama yang ada di sini. Dan
sama-sama kita hormati pula, kita muliakan pembina Masjid Fisabilillah, orang tua kita. Kita doakan mudah-mudahan di lanjut usia selalu diberikan semangat, sehat, insyaallah. Dan kita berharap nanti kita semua Allah wafatkan dalam kondisi terbaik. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita awali dengan bersyukur atas karunia Allah dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Yang paling pertama dalam syukur adalah memuji atas karunia yang Allah titipkan kepada kita. Karena semua ini juga kita rasa bukanlah sesuatu yang kekal Allah titipkan. Mungkin usia muda, tidak lama pula, akhirnya nanti tua. Badan sehat, kuat, tidak pula lama pula, gitu kan. Nantinya ketemu dengan kondisi tubuh renta, tak bisa apa-apa. Makin lama kita bertemu dengan apa yang Allah hadapkan, ya, makin merasa bahwa kita tidak punya kuasa apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita ucap syukur atas karunia Allah. Cara bersyukur yang kedua adalah memaksimalkan apa yang Allah berikan untuk taqarrub ila Allah. Allah berikan badan sehat, kita maksimalkan untuk makin dekat dengan Allah. Mumpung masih sehat. Saat kita bertemu dengan saudara teman kita yang Allah uji dengan sakit, tidak sedikit dari mereka itu yang cerita yang pengennya bisa aktif, bisa ikut dalam kegiatan keagamaan dan lain sebagainya di masyarakat, tapi kondisi tidak memungkinkan. Maka sehat kita gunakan untuk taqarrub. Mungkin Allah kasih rezeki harta yang lebih dibandingkan yang lain. Harta tidak sampai kita bawa ke mati kita, karena setelah masuk liang lahat yang kita bawa hanyalah kain yang nantinya lusuh, habis dimakan hewan. Hanya yang kita infakkan di jalan Allah atas nama Allah, yang akan menjadi pendamping teman bagi kita nantinya di barzah ini. Maka gunakan harta yang Allah titipkan untuk dekat pula kepada Allah. Allah tidak menuntut segala yang Allah berikan, karena bahasa Allah min amwalihim shadaqatan. Min sebagian, enggak semuanya. Yang kadang kita merasa bahwa itu semua adalah milik kita. Kita usahakan dengan usaha keras kita. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Jauh dari keluarga, bergerak ke sana kemari dari pagi sampai sore, mendapatkan harta yang tidak seberapa. Oh, bisa diminta lagi, padahal kan Allah Maha Kaya. Allah tidak butuh lagi. Yang butuh itu kita, pengakuan Allah terhadap pengakuan Allah. Harta yang tidak seberapa yang kita berikan di hadapan Allah tidak penting. Kalau kita mengingat ayat tentang penyembelihan kurban itu, Allah tidak minta luhumuha wala dima'uha. Dagingnya Allah tidak minta, darahnya Allah tidak minta. Yang Allah minta adalah takwa kita. Yang sampai kepada Allah adalah ketulusan kita. Dari sekian banyak harta yang kita keluarkan, hartanya tidak sampai kepada Allah. Hanya ketulusan hati kita, keikhlasan hati kita lah yang Allah lihat setelahnya. Di pagi yang baik ini
Mari kita saling mengingatkan agar menggunakan setiap rezeki nikmat yang Allah berikan ini untuk makin dekat kepada Allah Subhanahu. Salawat dan salam semoga terus tercurah limpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sanak famili beliau, sahabat-sahabat mulia beliau, dan kepada kita semua umatnya. Mudah-mudahan nantinya mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal. Tanda kecintaan kita kepada seseorang adalah seringnya menyebut dan mengingat orang tersebut, ditambah dengan seringnya memuji. Maka mari kita puji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kami akan membacakan satu hikmah dari Hikamil Atwaiyah. Mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah, mendapatkan manfaat dari ilmu yang beliau sampaikan. Hikmah ke-23. Talabuka minhu ittihamun lahu, talabuka lahu ghaibatun anhu minka, wa talabuka li ghairihi likillati hayatika minhu, wa talabuka min ghairihi liwujudi bu'dika. Beliau memberikan nasihat kepada kita. Permohonan atau tuntutanmu dari Allah Subhanahu wa taala membuktikan kesangsianmu kepadanya. Permintaanmu kepadanya bukti pengumpatanmu padanya. Permohonanmu pada selainnya bukti sedikitnya rasa malu padanya. Permohonanmu darinya, dari selain dia, bukti jauh dari. Boleh, kita coba kaji satu-satu. Ya, bagi seorang yang berusaha untuk terus dekat kepada Allah, bagi seorang murid yang terus belajar memperbaiki dirinya, ya, kalimat ini coba kita kaji. Ya. Talabuka minhu ittihamun lahu. Kata beliau, permohonan atau tuntutanmu darinya bukti kesangsianmu pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belajar tasawuf itu kan sebenarnya mempelajari cara untuk melembutkan hati agar kita itu berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin tinggi kita, makin dekat kita pada Allah, makin apa ya bahasanya? Makin soleh kita biasanya ya, kita akan merasa bahwa permohonan kita kepada Allah atau tuntutan-tuntutan kita dalam doa-doa kita itu pada Allah itu seolah-olah kita tuh sedang tidak yakin sama Allah. Makin dekat kita kepada Allah itu makin kita merasa kalau saat kita meminta, kan Allah itu tidak perlu kita minta, pasti muncul. Sekiranya memang itu baik untuk kita. Pas kita minta, ya Allah, mintalah ya Allah Fortuner 2 liter. Fortuner 2 liter. Permintaan itu seolah-olah kan kita ngaku ya Allah, mungkin tidak ada minyak goreng di rumah. Aku minta Fortune 2 liter ya Allah. Ya. Tapi saat kita mengungkapkan itu tuh rasanya kalau kita sudah dekat dengan Allah itu nggak mungkin kan Allah nggak tahu kalau kita lagi butuh. Gitu kan? Ada rasa sanksi.
kok kayak nggak yakin sama Tuhan gitu kan, kok kayak nggak yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kita perlu memberikan adab yang bagus saat bertemu dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Kau Maha Tahu. Kalau diajarkan itu kan para ulama puji dulu Allah gitu kan. Sebutkan Allah, Antal Razzaq, Antal Fattah, Antal Alim. Engkau Maha Tahu ya Allah, dan Engkau tahu sekali dengan kondisi ya Allah. Engkau adalah Zat yang memberikan rezeki ya Allah. Bukakan, dan Engkau adalah pembuka pintu itu ya Allah. Bukakanlah ya Allah pintu rezeki. Aku ini sebenarnya butuh minyak goreng, walaupun yang tidak masak gorengan misalnya gitu. Ya Allah, jika Engkau berkehendak ya Allah, tolong. Jadi ada adab saat kita meminta kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lantas ya Allah, aku ini minta, gitu kan? Aku ini tidak niat. Oh, lah kamu niat aku tidak goreng ya Allah. Jadi kayak beruntung dengan Allah kan? Beruntung dengan seringkali memohon kepada Allah agar memberikan keluasan rezeki untuk kita itu dengan alasan luasnya rezeki ya, akan memudahkan kita dalam ibadah ya. Sering sekali kita, ya Allah, andailah aku punya motor, tidak susah aku nak berjalan dari rumah di ujung sana ke masjid. Nah, tidak. Lah dikasih Allah motor gitu sih. Tidak juga berangkat ke masjid ya Allah. Andai aku ni wong kayo yang tak pikir lagi nak begawe, itu pasti aku ke masjidnya sering niat. Tak perlu nak mikiri maisha untuk keluarga, tak perlu nak mikiri sekolah anak, tak perlu nak mikiri nak ngejojo ya Allah, gitu kan. Andai aku Engkau berikan rezeki lebih ya Allah, aku pasti bisa ibadah dan makin dekat. Dikasih Allah, apakah seperti itu juga? Sesuai dengan yang diucapkan? Belum tentu juga. Belum tentu juga. Allah sudah kasih fasilitasnya. Oh, motor lado, belum juga nak berangkat ke masjid, masih juga nak malas juga sih. Padahal motornya ada, gitu kan, sekali gas tidak jauh gitu kan. Tapi kita menghadapi kondisi di mana 5 langkah, 7 langkah dari tempat itu pun sulit untuk kita datangi. Kalau bukan karena kita Allah kasih hidayah dan keinginan kita untuk mendekat kepada Allah. Dan kadang ini sering banget kita ucapkan ya Allah, andai. Kayak nggak yakin. Padahal kalau kita galak dan Allah berkehendak kita gitu ya, mau gitu ya, dengan keinginan kita juga, motor tidak kate bisa berjalan. Coba yuk. Malah kadang-kadang motor sengaja ditinggal, milih jalan gitu ya. Sekali-sekali lah. Jarang-jarang pula berjalan jauh kan. Ke masjid sambil olahraga berjalan. Sengaja malah berjalan. Ternyata kendaraan tidak menjadi alasan untuk tidak datang ke rumah Allah gitu ya. Oh ya, andai aku punya mobil, hujan tapi aku bakal berangkat ke masjid. Katanya, kan ada payung misal gitu ya. Kan kalau ada mobil itu kan tidak kepanasan, tidak kehujanan, lebih mudah beribadah kepada Allah dengan semua kondisi. Padahal setelah datang mobil di depan rumah kita pun belum juga hujan. Tetap juga hujannya jadi penghalang ya Allah, karena hujannya lebat rusak bagi gitu kan. Akhirnya kan kita ya nggak masalah juga ada. Maka ini adalah tamparan buat kita semua. Bukan berarti terus kita tidak boleh memohon, meminta pada Allah. Cuma kadang-kadang itu makin dekat kita dengan seseorang itu makin malu gitu untuk meminta. Gitu kan. Dan begitu pun dengan Allah, saat kita makin dekat dengan Allah, semakin malu kita untuk meminta pada Allah. Padahal kita tuh dekat sama Allah, Allah tahu kalau sekiranya Allah kehendak nak sesuai kehendak kita itu mudah bagi Allah untuk memberikan. Wa talabuka lahu ghaibatun anhu
kamu meminta kepadanya, meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang untuk membuktikan bahwa engkau sedang lompat Tuhan. Kenapa? Itu tadi kayak nggak yakin sama Tuhan. Kadang mintanya sambil marah-marah. Atau ya Allah, aku nanya ini nih ngadep nih ya Allah. Aku nih taat, aku nih berusaha cara caronyo ibadah. Kenapa ujian nih rasanya datang bertubi-tubi terus ngeluh akhirnya kan. Meskipun ngeluh dengan Allah tidak mampu ya. Tapi makin dekat kita dengan Allah rasanya kok aku nih kayak lompat Tuhan. Kayak makin ini. Permintaanmu agar mendekatkan dirimu kepadanya, ya, menjadikanmu semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena prasangkamu pada Allah, engkau menjadi jauh dari Allah. Karena jika engkau merasa dekat dengan Allah, engkau tidak akan meminta didekatkan lagi kepadanya. Padahal Allah berada dimanapun engkau berada. Dalam arti Allah Maha tahu dengan kondisi kita. Kita tidak minta dekat dengan Allah. Allah itu ya qaribun, dekat sekali. Kalau dalam ayat itu kan kalau engkau mau meminta kasih tahulah ya, gitu kan kata Allah. Inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'a. Aku ini dekat nih ya. Aku bakal jawab semua doa yang akan kalian doakan itu, aku pasti balas atau aku akan kabulkan. Tapi syaratnya katanya beriman pada Allah, takwa pada Allah, dekat sama Allah dan seterusnya. Kalau kita sudah merasa dekat kepada Allah, tidak mungkin kita minta mendekatkan diri kepada Allah. Sebenarnya ini khusus untuk mereka yang merasa sudah baik dekat dengan Allah. Ya kalau kita ini jujur-jujur dan baik, ya dah. Awali saja bahwa Allah itu kita puji Allah, lantas kita meminta pada Allah, ya Allah. Masih banyak nih ya. Jadi ngeluhnya itu karena kita merasa salah dulu gitu. Bukan kok aku tidak didekat-dekat ya sama engkau ya Allah. Rasanya nih pertolonganmu jauh, apapun bantuanmu kok jauh gitu. Padahal kadang-kadang ujian Allah itu menunjukkan kedekatan Allah dengan sang hamba. Wa talabuka ghairihi likillati hayatika min. Permohonanmu kepada selain Allah menunjukkan sedikit rasa malu kepada Allah. Kadang-kadang lah kita minta dengan Allah, mintalah dulu kepada makhluk Allah. Dengan semua kondisi kesulitan dan mungkin ujian Allah di dunia ini, ya, terkadang kita menjadikan Allah nomor sekian setelah urusan kita atau setelah kita merasa bahwa kita sudah berusaha menyelesaikannya dengan diri kita sendiri. Terpepet dengan masalah nak masuk sekolah. Yang kita telepon siapa? Orang dalam. Belum meminta kepada Allah, kita sudah telepon orang dalamnya dulu. Ya kayak dulu, mintalah dengan Allah dulu. Ya Allah, aku nak masukkan anak sekolah. Zaman Allah ya jalannya. Ngadunya ke Allah dulu. Barulah nanti, oh iya ya, apa ada kenalan di situ? Boleh, tapi kan nelpon kenalan. Boleh, enggak ada yang nyalahin kan. Sekira kita punya uang dalam di surga, kita nak nelpon biar masuk surga. Allah kan uang dalam, bukan uang ya. Allah kan zat yang menciptakan, gitu kan. Telepon Allah, gitu kan. Makin dekat, makin sering kita telepon Allah, berkomunikasi dengan Allah, insya Allah peluang masuk surganya atau mungkin dibuka kunci surganya makin besar, insya Allah. Sama lah gitu nih di dunia kita, dalam kehidupan kita pun begitu ya. Tolonglah Pak kepala sekolah, anakku ini nak sekolah nih di situ.
Sudah minta tolong, tapi setelah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab sebenarnya kita sedang berbicara adab kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada Allah. Memohon pun begitu. Awali dulu permintaan kita, permohonan kita kepada Allah, baru kita minta memohon kepada atau meminta tolong kepada hambanya dalam urusan dunianya. Tapi tidak pernah melupakan Allah sebagai zat yang mengatur segalanya. Karena kalau misalnya muncul itu menandakan bahwa mungkin rasa malu kita dengan Allah sedang berkurang. Aku tidak malu lihat segala sesuatu tentang diri kita itu, terus tiba-tiba saat ada urusan Allah sudah ngasih galau-galau, pas nak minta tolong ke tempat orang lain dulu. Gitu kan? Padahal yang menyediakan segala sesuatunya, yang mengurus segala jenis urusan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan suatu ketika karena kita merasa sudah sangat soleh ini, terus kita minta, ya Allah, ya Allah, aku ini sudah dekat nih ya dengan Engkau. Tolonglah bantu urusan duniaku. Minta kedudukan di dunia dan seterusnya. Atau bahkan mungkin terbersit, ya Allah kasihlah karomah untukku, saking soleh ya. Masuk bahwa kesolehan itu lantas membuat sesuatu keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Tujuannya apa? Biar aku dijingkok sama uang. Kan banyak kisah-kisah mungkin uang dulu, wali-wali dahulu gitu kan. Ya banyak hal ajaib yang tiba-tiba Allah kasih begitu saja, bukan karena minta. Yang ini berharapnya gitu kan. Karena Allah memuliakannya dengan itu gitu. Nah gitu, nak minta biarlah jinggokan sapi mungkin kan. Karomah gitu kan. Dan lain sebagainya karena merasa sudah dekat dengan Tuhan gitu kan. Apa tidak malu? Allah yang Maha Kuasa pun tidak pengen memperlihatkan wujudnya di hadapan kita kecuali kepada hamba-hambanya nanti yang sudah ditentukan Allah. Padahal Allah Maha segalanya, tidak perlu ujian kita. Selanjutnya watalabuka min ghairihi liwujudi bu'dika. Yang terakhir dalam nasihat ini adalah permohonanmu kepada selain Allah menunjukkan bukti bahwa kita jauh dari Allah. Kalau kita dekat, yakin bahwa Allah adalah zat pertama yang jadi tumpuan kita. Ya, kalau kita refleks kita saat kita dapat kesulitan itu bukan langsung kepada Allah, berarti kita sedang jauh dari Allah. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nasihat ini menjadi rasanya itu tamparan untuk kita kalau berakhlak kita tuh perlu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah sebenarnya tidak pulau jengok nian, tapi kita sebagai hamba ini kan perlu menunjukkan sikap yang baik kepada Allah. Ya. Permintaan yang kita kadang tunjukkan kepada selain Allah dengan mohon atau meminta suatu perkara dunia kepada Allah, kadang kita merasa tidak rasa lah ya, kalau ternyata meminta kepada Allah itu adalah kondisi di mana kita sedang lupa dengan Allah. Waktu kita minta tolong ke orang lain atau ke makhluk Allah tentang perkara dunia itu menunjukkan kalau kita sedang lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kau bisa lupa? Ya karena tadi ternyata kondisi kita sedang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita meneruskannya, maka itu akan menjadi sebab jauhnya diri kita dari Allah dan seterusnya makin jauh dan makin jauh. Karena kita kadang melupakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah hadir di setiap hal yang ada dalam kehidupan kita. Cuma kita ini kadang lagi tidak baik-baik saja imannya itu. Lupa kalau ternyata tuh Allah ada di sekitar kita dan sekiranya kita memang butuh Allah bakal. Tidak tahu. Dulu tuh kalau kami di pesantren ya,
kan sering ya tiba-tiba sendal hilang. Saking banyaknya santri kan, entah masuk yang mana kaki wong kan enggak tahu. Tiba-tiba hilang sendal. Dan menurut saya orang yang sedang belajar itu adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di majelis ini kita adalah orang yang saat ini sedang sangat dekat dengan Allah. Nah, uang yang lagi cek ini kalau misalnya minta dengan baik kepada Allah, Allah itu malu dan juga. Jadi suatu ketika ada yang kehilangan sendal lah ya, terus dia doanya, ya Allah, serius nih ini doa. Aku nih lama monian nggak dikirimi duit, ini sendal lah yang ke-7 kali dalam seminggu ini aku beli. Serius nih minta dengan Allah, ya Allah, dan ini aku jujur beda hati lagi sih tabungan atau mungkin uang jajan yang bisa aku pakai untuk beli sendal lagi, ya Allah, nangis gitu sampai. Dan ternyata ya kan biasanya kalau 1000 santri itu lah tidak tahu kemana gitu kan. Ya Allah kabulkan dengan cara Allah lah, tiba-tiba sampai kamar barang itu ada di depan kamar. Oh kawan dewek nih yang bawa, alhamdulillah ada kan. Masya Allah. Atau mungkin kita secara mandiri di kondisi apapun itu kadang kita pernah merasakan bahwa Allah begitu dekat dan begitu mudah mengabulkan doa kita saat kita benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oh ya Allah, ya Allah. Katik lagi celana ambil dari mana siswa ini kan? Ujian ini rasanya beratnya nonton. Allah kasih jalan dari jalan yang tidak terduga. Maka benar apa yang Allah firmankan itu, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, ya Allah yang menentukan. Dan saat tawakal muncul, takwa muncul, Allah berikan jalan keluar dari semua kesulitan itu. Bahkan Allah ngasih rezeki dari jalan yang tidak pernah terduga-duga. Tiba-tiba tetangga yang biasanya tidak pernah ngirim makanan atau mungkin ngenjuk sesuatu, tiba-tiba hari itu ngenjuk lauk. Dan saat itu kita lagi tidak sakit lauk. Wah, Masya Allah. Gitu kan? Datang rezeki tidak terduga-duga. Atau mungkin tiba-tiba apa ya? Apa kira-kira contoh ya? Wah, gimana? Ayo ngantri bensin. Ada 2 kondisi itu kan. Kita tahu nih kalau lagi ngantri pertalite tidak mungkin ini bentar. Tidak mungkin bentar, apalagi yang mobil sekarang. Tenang ya Ustaz ya, sholat lebih nanggung. Nak ngantri malam. Sekarang lah banyak mobil-mobil solar itu terpampang tulisan dijual gitu. Ya tadi ya, ngantri solar ya ngantri ini pertalite. Kita tahu bahwa ngantri itu insya Allah tidak bakal cepat. Tiba-tiba pas kita datang ada Pak, aduh, ngantri datang, gitu. Kata uang yang ngantri hari itu, dan saya pernah ngerasain itu. Aku lagi butuhnya anak ke dusun, sholat dak kata uang di mana? Seringagung itu buka subuh waktu Ramadan kemarin. Habis ngisi subuh di masjid, di sana tuh subuh. Jalan Seringagung, minyak kritis ya. Ada salahnya, aduh. Kata uang tuh ngantri. Masuk. Aku pikir gak kate kan. Udah kate uang yang ngantri gitu kan. Ayo habis ini kan. Apa enggak? Solar. Aduh solar. Masya Allah. Aduh solar. Wih, segitu bahagianya orang-orang yang bermobil pakai solar. Kita sejoli sama gitu. Sikok kudo, sikok gitu. Banyak ulang ngirup juga. Nah, dinjuk teks dompet hilang. Oh, kuda makan rumput. Yang ini kuda besi, makannya minyak. Minumnya lain. Ngirupnya lain. Ya Allah. Atau mungkin ada Allah lagi nak uji gitu kan. Pas kita ngantri, pas kita minyaknya habis.
Apalah yang terjadi? Nganggu Ustaz Fikri nganggu. Lagi ngantri lah 2 jam ngantri. Pas di aku gitu. Maaf Pak, habis. Alang kenanggung ini ya Allah. Aku juga pernah itu. Ngantri di Mekah, nanti gojam. Maaf Pak, habis. Allah, 3 jam aku ngantri ya Allah. Habis. Aduh. Tapi kan kita sudah lulus dengan beda ya Allah. Mudah-mudahan ini jadi mungkin ujian yang meningkatkan derajat kita dengan Allah. Kalau kita mau syukur, tapi kalau kita berutuk, dan selesai lah gitu. Berutuk, hilang galau-galau itu. Mungkin pahala 3 jam tadi kan. Berutuk kita dengan Allah, ya Allah. Aja ini ya, ada yang selesai hilang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan nasihat singkat ini bisa menjadi penenang bahwa kita itu sedang belajar menenangkan jiwa dan hati kita sendiri. Kalaulah kita tidak berusaha mensakinahkan hati, ya mungkin sudah rasanya itu susah kalau yang masalah kalau yang. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bener kata wong ini alhamdulillah di akhir tahun usia nambah. Tapi nambah usia belum tentu menambah kedewasaan kita dalam menghadapi segala sesuatunya. Mudah-mudahan Allah tidak hanya menambah usia saja, tapi juga Allah nantinya memberikan kedewasaan bagi kita dalam menghadapi segala ujian Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Pada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sambil menikmati hidangan, silakan pada Bapak, Ibu, apabila ada yang ingin didiskusikan dari Bapak-bapak dan kita dulu. Aman. Dari Ibu, nah biasanya ada. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana di rumah tangga kan ada juga kan. Jadi apakah itu dengan anaknya misalkan sekolahnya membersihkan anaknya terus omongan nggak baik gitu ya. Nah, ini. Mana bapak-bapak? Iya benar. Gimana ya? Ini masalah ini tidak hanya untuk satu orang dan semuanya kita merasakan. Lagi ngati, tidak cuma sekali ngatinya kan, tiap hari ngati. Kamu udah ada ngarana kan? Kahari lah ketawa. Sama kak, tos dulu kita. Iya. Gitu nih. Ya, apakah lantas berdosa? Ya, kalau dalam hadis itu la taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Kalau marah kak, jadi tidak surga. Jadi kalau marah jangan lupa. Tergantung marah. Oh, tergantung marahnya. Nah, kok gitu? Tidak sepakat ini. Nah, pembelaan. Ternyata kan pembelaan. Kita memang kayak gitu orangnya, gitu. Salah, dia masih juga ngomong. Tapi kan, gitu kan? Lah tahu salah ini kan? Lah sadar nih salah ya. Tapi. Jadi yang pertama kita harus sepakati itu, boleh nggak kita marah? Boleh. Nah kan tadi hadis, itu hadis. La taghdab walakal jannah.
Boleh? Janganlah engkau marah. Nah ini yang ustazah yang galak ngajar anak-anak TK atau anak TPA. Ngajari kan. Latar betul. Balik kalian. Hafalin ya nak. Gitu kan. Jangan marah. Maka bagimu surga. Boleh marah bu? Boleh lagi. Itu hadisnya lah. Lah. Ustaz Nafila itu jangan loh Ustaz. Masih juga. La taghdab walakal jannah. Itu memang harus sepakat ini. Boleh tidak marah? Boleh masih. Ustaz Fikri tolong kasih fatwa ini Ustaz Fikri. Tolong ya Ustaz Fikri. La taghdab walakal jannah. 4 kali ya ulang. Boleh tidak marah bu? Tolong dirubah jawabannya. Tidak. Ayo kita sepakati. Hadis ini, hadis aku tidak berani, bukan aku yang ngomong. Saya tulislah demi Allah, ini hadis Rasulullah. Dan ini ingatnya aku, ya, hadis TK aja. Buya, latah dong Allah. Ada kerjaan. Tidak boleh marah-marah. Setelah dikaji memang kita tidak boleh marah, Bu. Dan sabar itu tidak kata ujungnya. Kan kita tidak boleh marah. Ibu, Bu, kita tidak boleh marah. Tegas boleh, bukan marah ya. Tegas boleh. Tapi bukan marah. Marah ya tidak boleh. Lah, tidak boleh. Pokoknya tidak. Tanyalah sama Ustaz Nafi. Boleh tidak Ustaz? Marahnya dia tidak. Lanjut. Masih juga tidak. Oh, kalau diam itu lebih bahaya. Mendam. Meledak. Ini jadi, wah Ustaz, pembenaran lagi nih Ustaz. Daripada aku mendam jadi bahaya dia kan. Mending aku ucapkan marah gitu kan. La ilaha illallah. Jadi kita ini mana? Apalagi ibu-ibu kan pembenaran kan jadinya kan. Mendam itu tidak boleh lihat. Nah mulai sekarang kita fair-fairan baik, mudah-mudahan kita tidak saling sakit hati gitu ya. Insya Allah, karena marah tidak boleh ibu. Nah, cak manapun kondisinya, hadisnya tidak berubah. Hadisnya tidak berubah. La taghdab. Ya. Bapak-bapak, kalau sekarang ibu-ibu tiba-tiba marah, bilang la taghdab. Tambah marah. Tambah marah. Aduh, serba salah. Ya la taghdab. Ya mungkin kita tegas kepada anak boleh. Sehingga aturan tidak boleh dilanggar, itu ketegasan. Tapi kalau kita marah, kalau emosi, lantas berbuat sesuatu yang tidak seharusnya, na'udzubillah kan? Terucaplah kata-kata yang tidak bagus tiba-tiba. Oh, jadi patung. Jadi patung nian. Hati-hati nian ibu-ibu, terutama ibu-ibu nih. Sepahit lidah kalau kata gitu tuh. Dikit nian ibu ngomong itu bisa jadi kenyataan untuk anak-anak. Oh ya, aku nak manti-manti nian ini kan. Termasuk mungkin aku dan mungkin orang rumah gitu. Ibu, cak mana caranya ibu mungkin lelah, capek ngurus rumah dan lain sebagainya itu sampai mungkin emosi, jangan marah Bu serius lah. Kalau emosi itu membuncah, kadang apa yang kita lakukan di luar dari apa yang bisa kita batasi. Mungkin tuh ucap tidak bagus Pak. Kadang-kadang tidak sengaja tangan berjalan, kaki yolo melok dulu kan. Akhirnya mengecap pada diri anak kita itu diingat, oh mak ini, oh nenek mak ini, oh jadi. Dan sekarang orang-orang psikologi ngomong itu inner child. Apa inner child? Apa ya? Sakit rasa kecewa yang dipendam sejak kecil. Tidak tahu lah, muncul lagi ibu baru. Sakit tak berdarah. Jatuh. Masya Allah nih. Jatuh angin. Sakit tak berdarah. Nak marah balik sama orang tua. Tak boleh gitu kan.
Tapi dia merasa bahwa dia sedang dikecewakan oleh orang tuanya sendiri. Kok sampai tega kayak itu dengan aku? Aku kan anaknya, aku kan cucunya, aku kan ini. Tapi kalau nenek ya ke cucu atau kakek ke cucu tidak pernah yang kayak itu. Sayang galau deh. Yang dimarah anaknya lagi. Anaknya lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya. Ini tadi sambil bercanda tapi serius. Sambil bercanda tapi serius ya. La taudok walakal jannah. Tidak boleh marah. Tidak boleh marah. Tidak boleh marah. Insyaallah. Yo kalau pas lagi marah diingetin lah ya. Yang lagi dekat ingetin, jangan marah. Oh, kamu nih gampangnya tersinggung nih. Sakit hati nih. Jangan kamu itu. Mulai sekarang kita lagi latihan melenturkan hati kita. Tidak semua hal itu harus sesuai kehendak kita. Ya. Kadang-kadang yang tidak sesuai itulah yang sedang mendidik kita. Insya Allah. Oh, Cak Ionian Ustaz. Awak masih muda. Ya, mudah-mudahan aku juga bisa melalui itu dengan baik. Amin. Mungkin itu ya Bu ya. Dari Bapak-bapak silakan. Waalaikumsalam. Iya. Oh iya. Banyak ya. Ustaz Novi ini bahas. Banyak nih ya. Minggu depan banyak. PR Ustaz Novi. Pertama, adabnya. Salah satunya adalah dengan memuji Allah, menyebut nama Allah. Alhamdulillah kita kajian Asmaul Husna juga. Mudah-mudahan dengan kajian ini kita juga makin hafal nih nama-nama Allah ini. Sehingga kita mintanya sesuai. Kita lagi minta kuat. Ya Allah ya Qawi. Ya Allah ya Qawi. Allah yang maha kuat. Berilah aku kekuatan. Jadi pas kan. Minta rezeki. Ya Allah ya Razzaq. Ya Allah bukakan rezeki. Berikan rezeki padaku ya Allah. Allah kita lagi sempit nih. Tidak ketemu jalan keluar. Ya Allah ya Fattah. Maka kita dengan memuji, dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala disesuaikan dengan permintaan kita. Boleh tidak kita menyebutkan? Itu salah satu adab. Terus boleh tidak kita menjelaskan secara detail? Sebenarnya tidak ada permasalahan. Karena selama kita memohonnya kepada Allah, nah, takutnya kita minta ke yang lain nyebut detail. Lah minta ke yang lain nyebut detail pula. Ya. Tapi ini tadi ya orang yang sedang berusaha dekat dengan Allah dan memang ini kadang kan rasanya kayak mahdu aja gitu. Masalahnya detail-detailnya meskipun tidak masalah sebenarnya gitu ya. Allah kan tahu sebenarnya apa tanpa kita sebut sebenarnya Allah tahu. Tapi ya nggak apa-apa sebut nggak apa-apa. Nah itu yang kedua sebutin secara detail jelas makin jelas ada terukur. Tapi kita juga harus melatih diri bahwa tidak selamanya terus saat kita minta langsung Allah kasih sesuai dengan kehendak kita kan gitu. Kita melatihnya di situ. Selanjutnya hukumnya meminta tolong kepada hamba Allah. Tapi kita sudah minta kepada Allah, enggak masalah. Urusan dunia, ya mintalah dengan urusan dunia kita gitu.
hubungan sosial. Maka Allah juga kan ngajarinnya atau Rasulullah SAW juga ngajarin kita bersosial dengan baik. Sehingga banyaklah kawan kita daripada musuh kita. Makin banyak kawan, makin mudah urusan kita. Silaturahim mendatangkan rezeki. Jangan pas nak baik butuh baru nelpon saudara gitu kan, atau kenalan. Maka kita tuh sebenarnya jalin ukhuwah kalau memungkinkan gitu ya. Jalin sedemikian rupa. Bahkan kalau misalnya kawan kita, anak-anak kita tuh kasih tahu nih, nah kawan aku ini, nah kawan bapak, kawan ibu gitu kan. Tolong kaki kalau bapak ada disambung silaturahim. Nah itu salah satu manfaat silaturahim itu kan membukakan pintu rezeki atau ya itu tadi kemudahan-kemudahan dalam urusan di dunia. Mungkin rasanya Allah itu nak bantu kita dengan cara Allah gitu. Tidak tahu apa nak langsung ditunjuknya langsung apa nak lewat uang. Gitu kan? Salah satunya mungkin lewat tangan manusia. Allah membantu kita. Saat kita berterima kasih kepada makhluknya, itu adalah bentuk terima kasih kita kepada Allah juga. Nah, gitu kan. Terima kasih. Jangan lagi itu penghormatan juga. Itu makhluk Allah yang ciptakan dan kita bersyukur karena Allah mengirimkan orang yang membantu kita, gitu. Itu juga bersyukur kepada Allah. Jangan lagi tidak terima kasih. Ini kan Allah yang ngirim, bukan kau. Ada tidak yang memikirnya itu? Ini kan Allah yang ngirim. Apaan lu? Aku lah minta dengan Allah. Kamu nih cuma perpanjang tangan baik. Lalu tidak bersyukur, tidak terima kasih dengan hamba Allah yang sudah menjadi perantara. Begitu Bapak Ibu. Baik, itulah tadi penjelasannya ya Bapak dan Ibu sekalian. Ada lagi yang ingin didiskusikan? Selesai cukup ya Bapak dan Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah cukup jelas. Berarti kita sudah sampai di penghujung acara kita. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku moderator mohon maaf bila ada salah kata kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.